Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu? Kalau Pak Ustadz gak usah ditanya kabarnya, pasti alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah pemirsa yang dirahmati Allah, ibu-ibu Majelis Talim FKMT Kalidoni, semuanya sehat-sehat. Pak Ustadz kami yang alhamdulillah semakin sehat, semakin Ramadan menaik. Alhamdulillah pemirsa yang dirahmati Allah, hari ini kita sudah memasuki Ramadan yang ke-15. Kita bersyukur kepada Allah, Allah memberikan kita kenikmatan yang luar biasa, masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sambil kita menunggu waktu berbuka puasa nanti pada pukul 18 lebih 20 menit, kami akan mengajak pemirsa untuk mendalami kajian yang luar biasa, yaitu kajian kita mengenai Ramadan, bulan Al-Quran. Tema yang kami pilihkan ini adalah tema yang harus betul-betul bisa kita rasakan, betul-betul bisa kita nikmati di dalam satu bulan yang dihadiahkan oleh Allah kepada kita semua, yaitu bulan Ramadan. Bagaimana ibu-ibu? Setuju dengan temanya? Setuju. Alhamdulillah. Baik Habib, kalau begitu di awal kebersamaan kita hari ini kita akan mendengarkan kumandang ilahi pembacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan nanti dikumandangkan oleh Syahrudin Siddiq membacakan surah Al-Isra ayat 78 dan 82. Kita teks lain dulu ibu-ibu. Hikmah Ramadan, sucikan hati. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Qur'anal fajri kana mashhuda. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li
واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ولا يزيد الظالمين إلا خسارا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Syahruddin Siddiq baru saja membacakan Al-Quran untuk kita semua ya, untuk seluruh pemirsa yang saat ini menikmati hikmah Ramadannya TVRI. Hikmah Ramadan Alhamdulillahirrabbilalamin. Pemirsa yang dirahmati Allah, tema yang kami pilihkan hari ini luar biasa, begitu indah, begitu menyenangkan. Ramadan, bulan Al-Quran. Habib tadi sudah ngobrol-ngobrol kita di awal-awal bahwa syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Seperti itu ya Habib ya. Ayat Al-Quran itu yang menjadi momentum awal kita. Kenapa bulan suci Ramadan itu setiap hamba Allah berlomba-lomba untuk membaca Al-Quran. Pada kesempatan kali ini kita sudah bersama Habib Qasim Abdullah Al-Kaf. Assalamualaikum Bib. Waalaikumsalam. Iya, warahmatullahi wabarakatuh. Kami merasa sangat berbahagia sekali Habib itu bisa meluangkan waktunya untuk TVRI hari ini. Dan kita mengundang pemirsa juga nanti bergabung bersama kami di line telepon 0711 311 454. Boleh bertanya-tanya, ada hal-hal yang ingin ditanyakan. Di awal berkenan Habib untuk menjelaskan sesungguhnya Ramadan itu sampai dikatakan Ramadan bulannya Al-Quran itu. Seperti apa Habib? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladzi anzalal Qur'an khalaqal insan wa 'allamahul bayan. Wassalatu wassalam ala man unzila alaihil Qur'an wa ala alihi wa ashabihi alladzi ta'allamu wa 'allamul Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin sayyidil awwalina wal akhirin wa ala alihi wa ashabi alladzi tamassaku bi sunnatihi wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina futuhal arifin wa faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Amin ya rabbal Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu pemirsa TVRI Sumatera Selatan. Sumatera Selatan, Bi. Yang insya Allah kita semua dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, amin. Kita bersyukur kepada Allah sampai di hari ke-15 Bu Haja, Ya. kita masih diberikan Allah umur, ya. Alhamdulillah. Kita masih diberikan Allah kesempatan dan yang terpenting kita masih bisa
menjalin silaturahmi yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah. Dan insya Allah Ramadan yang telah kita lalui menjadi hari-hari di mana hari-hari yang diberikan rahmat oleh Allah. Hari-hari yang diberikan maghfirah oleh Allah. Dan insya Allah ke depan menjelang Idul Fitri, Allah jadikan hari-hari kita lebih baik dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Datangi semua panggilan-panggilan Allah. Apa itu panggilan Allah? Allah memanggil 5 kali sehari untuk kita sholat. Allah memanggil kita untuk bersilaturahmi. Allah memanggil kita untuk berzikirullah. Dan seterusnya sampai nanti datang panggilan terakhir dari Allah Subhanahu wa taala. Kita semua sudah dekat kepada Allah. Kita semua senang dipanggil oleh Allah. Allah akan panggil dengan panggilan yang memanjakan kita semua. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai orang-orang yang selalu dekat kepada Allah, yang selalu membaca Al-Quran, yang selalu berzikrullah, yang selalu bersalawat kepada Nabi. Irji'i, kembali kau kepadaku. Nah, artinya ini panggilan yang dimanjakan oleh Allah. Irji'i ila rabbiki, kepada Tuhanmu. Radiyatan mardiyah, dalam keadaan ridha dan diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kita harapkan di dalam kehidupan ini. Subhanallah, di dalam bulan Ramadan disebut dengan Syahrul Quran. Syahrul Quran. Bulannya Al-Quran. Kenapa dia disebut Al-Quran? Allah yang jelasin. Ya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bahwa di bulan Ramadan itu Allah turunkan Al-Quran. Untuk apa Al-Quran? Untuk apa ibu-ibu? Hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan memberikan penjelasan-penjelasan, memberikan keterangan-keterangan sehingga kita bisa membedakan antara yang hak dan yang batil, yang baik dan yang buruk. Itulah Al-Qur'an. Akan tetapi pada kenyataan kehidupan kita banyak sekali yang meninggalkan Al-Quran. Semua kita ini hampir semua meninggalkan Al-Quran. Sampai Rasulullah SAW mengeluh. Digambarkan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Wa qala Rasul, Ya Rabbi, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Berkata Nabi Muhammad kepada Tuhannya, wahai Tuhanku, sesungguhnya umatku ini meninggalkan Al-Quran. Jauh dari Al-Quran. Ya, jadi kita semua ibu-ibu, khususnya yang ada di TVRI hari ini. Dan dan umumnya yang saat ini sedang menonton TVRI. Bahwasanya kita ini sebetulnya sudah jauh sekali dari Al-Quran. Bohong kalau kita mengikuti Al-Quran. Kita mengikuti hawa nafsu kita. Kita mengikuti kehendak apa yang kita inginkan. Tidak kita mengikuti apa yang dibawa oleh Al-Quran. Maka kita melihat bagaimana kehidupan kita nggak ada yang stabil. Ya, masalah demi masalah semua kita hadapi. Masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah dengan anak-anak, masalah di pemerintahan, semua bermasalahan. Semua punya permasalahan. Kenapa? Karena jauh dari Al-Quran. Masya Allah. Ya. Kadang-kadang ada yang cuma baca tapi dia sini melanggar Al-Quran. Kumpul Qori dan Qori'ah, laki perempuan dilarang wala taqrabuz zina, dia malah dekat di zina. Dia kumpul bebas laki perempuan, Qori'ah. Ya, Qori'ah. Jadi itu yang contoh kecil. Memang bacaannya adalah Al-Quran di situ. Bacaannya Al-Quran. Bacaannya hari-hari Al-Quran. Hudan linnas, petunjuk. Tapi manusia. dia nggak jadikan itu petunjuk. Dia cuma memperindah bacaannya, mempercantik bacaannya. Ya, mau dipandang, mau dipuji atau sebagainya. Tapi dia nggak tahu. Wala taqrabuz zina. Dia bebas seolah-olah laki perempuan. Ya, saling senggol, saling pegang, saling cubit. Ini namanya taqrabuz zina. Dia mendekati zina. Ini yang dilarang. Kok itu malah dilakukan? Jangankan kita membicarakan orang-orang yang di pasar atau orang-orang yang tidak kenal Quran. Ini Qori dan Qori'ah. Mereka berkumpul, ya, mereka membacakan, melantunkan Al-Quran, tapi dia melanggar Al-Quran. Jadi begitu Bu Haja Neti. Masya Allah. Jadi kita sekarang ini bingung. Itu di luar jangkauan itu Habib. Di luar jangkauan. Karena memang dalam halaqahnya Al-Quran,
tergabunglah antara perempuan dan laki. Berarti sebaiknya dipisahkan ya? Dipisahkan. Iya, Nah, betul. jadi laki-laki perempuan berpandangan itu kan diharamkan oleh Al-Quran. Iya. Ya, berjabatan tangan itu kan diharamkan. Semua itu tidak boleh. Jadi kalau bagaimana kita ingin mendapatkan rahmatnya Al-Quran? Iya. Bagaimana kita ingin mendapatkan hudannya Al-Quran? Iya. Kalau kita justru melanggar Al-Quran itu sendiri. Iya, iya. Jadi saya bilang tadi, walaupun saya sendiri terlalu jauh dari Al-Quran. Banyak hal-hal yang membuat kita jauh dari Al-Quran sehingga kita tidak mendapatkan kebaikan daripada Al-Quran. Masya Allah. Padahal semua Allah janjikan. Orang-orang yang bertakwa hidupnya itu nggak pernah jauh dari Al-Quran. Maka orang yang bertakwa itu diberikan Allah kebaikan dalam kehidupan. Dijamin sama Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Kalau kalian bertakwa kata Allah, Allah beri jalan keluar yang tidak terbaik. Setiap permasalahan kita hadapi, Allah berikan jalan keluar. Karena permasalahan itu sendiri dari Allah. Iya, iya, Ya, iya. semua berujung dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Yani Habib begini, bahwa hadirnya bulan suci Ramadan ini yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, tergugahlah hati kita. Tersadarlah kita bahwa kita memang harus mendekatkan diri kepada Allah apapun itu caranya dengan membaca Al-Quran. Dan itu kita lakukan sudah sekarang. Hampir ya ibu-ibu ya, semua ibu-ibu majelis taklim maupun ibu-ibu yang tidak tergabung dalam majelis taklim, bapak-bapaknya semuanya itu ramai-ramai meramaikan masjid itu untuk membaca Al-Quran. Ini adalah effort yang luar biasa dari Memang kita Allah sebagai seolah-olah berikan kemudahan. Iya. Di Ramadan itu mudah sekali untuk kumpul baca Quran, untuk kumpul membahas Al-Quran dan seterusnya dan seterusnya. Dan ini memang sesuatu yang terbaik. Memang bulan Ramadan ini bulan bulannya Al-Quran. Al-Quran. Baik, Beb, nanti kita lanjutkan kembali. Boleh. Ibu-ibu FKMT Kalidoni yang semuanya sehat-sehat dan cantik-cantik. Kita lanjutkan setelah yang berikut ini. Hikmah Ramadan, sucikan hati. Masya Allah, terima kasih Ibu-Ibu. Terima kasih juga pemirsa yang dirahmati Allah yang saat ini sedang bersama kami. Kita membahas kajian kita tentang Al-Quran. Ya, tentang pentingnya Ramadan yang disebut sebagai bulan Al-Quran. Dan Habib, bahwa di bulan suci Ramadan para ulama-ulama juga semuanya gemar membaca Al-Quran, kan kabarnya demikian itu ya Habib ya. Bahkan katanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih lagi banyak mengamalkan Al-Quran di bulan Ramadan. Nah, kita sebagai hamba Allah ini pasti mencontoh para ulama ya Habib ya, para ulama kita, Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hingga saat ini kita semuanya rajin membaca Al-Quran, insya Allah. Kita angkat dulu penelpon. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, ibu dengan siapa? Dengan Aini di Rambutan. Masya Allah, jauh dari Rambutan. Mbak Aini apa kabar? Alhamdulillah kabarnya baik. Iya, puasanya berapa hari di sana? Puasanya sudah hitungannya 15 hari kan. Oh, kiralah 16 tadi Bu Aini. Sudah 17 sudah yuk. Oh iya. Baik Mbak Aini, silakan pertanyaannya ke Habib. Pertanyaannya nih agak di luar tema yuk. Iya, tidak apa-apa. Ini afakarnya ini. Apa saja boleh insya Allah. Silakan. Oke, jadi aku kan punya anak umur 5 tahun. Jadi setiap tidur itu minta bacakan ayat kursi, minta bacakan Al-Fatihah, segala macam lah ayat-ayat pendek. Kalau misalnya tidak dibaca tidak tertidur dia. Nah, yang jadi masalahnya tuh yuk ini. Ya. Kalau kita lagi menstruasi, Ya. cak mana boleh tak macanya tuh? Betul. Iya. Ya, mohon penjelasannya. Terima Baik. kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, jauh ini Mbak Aini dari Rambutan. Nak ke sana tuh nak 2 jam Bu. Iya. Tapi sinyal sampai Bu walaupun 2 jam. Terima kasih Mbak Aini ya. Silakan Habib.
Alhamdulillah. Ibu Aini, Masya Allah pertanyaannya yang luar biasa, bagus. Jadi memang di Al-Quran sendiri disebutkan la yamassuhu illal mutahharun. Jangan kau sentuh Al-Quran itu kecuali dalam keadaan suci. Artinya yang lagi sedang tidak suci gak boleh nyentuh Quran. Ya. Kemudian pun membacanya, Al-Quran itu adalah bacaan. Jadi sepakat para ulama membaca Al-Quran juga tidak boleh, dilarang. Nah, tapi ada rukhsah membaca yang sifatnya kita berniat membaca Al-Quran itu dilarang. Tapi kalau sifatnya tadi untuk menghibur anaknya, membacakan kebiasaan, itu namanya kebiasaan. Kalau ibu mau tidur, ibu baca misalnya suratul Fatihah, ya, baca Qul huwallahu ahad, Qul falaq, Qul a'udzu birabbinas, misalnya, itu sudah terbiasa. Ibu jadi namanya dawam. Ibu jadi dawam, kemudian ibu baca nggak masalah. Ibu bukan baca Al-Quran, tapi ibu baca hal yang biasa ibu dawamkan. Ataupun di dalam pelajaran, itu ada rukhsah. Di dalam pelajaran atau mengajar. Jadi ada rukhsah. Jadi niatnya tidak membaca Al-Quran dan berusaha untuk tidak menyentuh Al-Quran. Walaupun dikatakan HP itu adalah nggak masalah karena bukan mushaf Al-Quran. Tidak. Ketika ibu buka itu HP, dia juga ada 30 juz tuh Al-Quran. Ya. Betul. Nah, jadi yang penting niatnya tadi bukan niat membaca Al-Quran. Bukan niat membaca Al-Quran, tetapi karena sesuatu, karena pelajaran, karena wirid kita sehari-hari yang kita dawamkan, dan seterusnya termasuk Ibu Aini tadi membacakan anaknya untuk buat anaknya tidur. Mungkin anaknya nggak mau ada gangguan iblis. Bacain Fatihah, bacain Ayatul Kursi. Jadi tidurnya jadi dalam keadaan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Begitupun kita semua kalau mau tidur baca itu, ya. Baca walaupun ibu juga dalam keadaan berhalangan misalnya. Baca apa yang biasa ibu baca, insya Allah tidur kita dilindungi oleh Allah sampai dengan bangun. Itu ini mungkin Bu Aini. Bu Aini Qori'ah kali suaranya itu menyenangkan. Ya, menyejukkan. Ya, menyejukkan hati anaknya. Jadi enak kalau didawamkan ayat-ayat Al-Quran itu. Baik, terima kasih yang sudah bergabung. Bu-ibu nanti ya kesempatannya ya, sabar ya. Ya baik, kita masih membahas materi kita tentang Ramadan, bulan Al-Quran. Seperti tadi saya katakan bahwa seluruh umat manusia, Islam khususnya pada saat ini itu berlomba-lomba Habib membaca Al-Quran dalam kondisi seperti apapun. Apakah itu setelah sholat tarawih, setelah sholat subuh, kapan ada kesempatan kita tetap memegang Al-Quran. Tadi Habib mengatakan bahwa kita ini masih jauh sekali dari Al-Quran, padahal kita sudah berusaha mendekat kepada Al-Quran. Ini gimana nih? Ya, begini, tadi saya sudah kasih contoh ya. Ini orang yang para pembaca Al-Quran. Betul. Ya, membaca Al-Quran. Jadi dia membaca Al-Quran, tapi dia tidak menjalankan sepertinya Al-Quran itu sebagai hudan linnas, sebagai petunjuk, tapi dia tidak menjalankan petunjuk tersebut. Jadi memang alhamdulillah disebutkan itu, dikatakan man lam yakra'ul Quran faqad hajaro. Siapa yang dalam hidupnya tidak baca Quran, dia termasuk manusia yang meninggalkan Quran. Alhamdulillah. Wajah tadi ngomong, oh alhamdulillah Ramadan ini kita selalu baca Quran, dimudahkan Allah. Artinya kita tidak termasuk yang meninggalkan Al-Quran untuk fase pertama. Silakan. Baik, kita angkat dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum. Dengan siapa? Saya ingin menanya. Bapak dengan siapa Pak? Pak Amin. Pak Amin. Ya, silakan Pak. Palembang. Oh iya, silakan. Saya ingin tanya pertama, dalam membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan ini pahalanya berlipat ganda. Nah, apakah Al-Quran ini dalam arti membaca pada saat kita sholat atau khusus kita membaca seperti pada saat kita berlaru? Kemudian yang kedua, sekarang kan zaman canggih, membaca Al-Quran itu kan tidak hanya bisa melalui Al-Quran, kita Al-Quran, tapi bisa melalui HP. Nah yang saya tanyakan, kalau kita membaca Al-Quran melalui HP, satu apakah boleh, dan kedua apakah posisi kita juga harus suci Pak Ustaz, kita dalam keadaan berwudu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, Kalau yang kedua jelas ya. jelas. Yang pertama tadi bisa menangkap, Mbak Lara bisa menangkap. Baik, kita jawab yang kedua yang dulu kedua ya. dulu, ya. Kita jawab yang kedua. Ini Pak Amir. Jadi kita di dalam hal membaca Al-Quranul Karim itu apa yang kedua tadi? Beliau bertanya. Yang kedua tadi ya, membaca Al-Quran Melalui HP. Apakah kita Jadi harus begini, suci, harus jadi begini, begitu? kan dijelaskan Al-Quran tadi yang saya bacakan la yamassuhu illal mutahharun. Jangan dia disentuh kecuali dalam keadaan bersuci. Nah, jadi begini, kalau kita membaca Al-Quran itu, kita berniat membaca, kita berwudu, kita menghadap kiblat, lalu kita membaca Al-Quran, beda dengan kita membacanya tidak berniat seperti itu. Dan pahalanya pun berbeda. Ya, Kita yang membaca Al-Quran dengan hafalan, misalnya, Ya. kita baca Yasin wal Qur'anil Hakim. Kita lagi duduk nih, Ya. kebetulan lagi nunggu obat di apotik. Ya. Nah, atau lagi Ketahuan. di tempat lain, mungkin kita manfaatkan tuh waktu. Berbeda dengan ketika kita menyiapkan khusus waktu untuk membaca Al-Quran. Kita pakaian rapi, menghadap Al-Quran di atas sajadah, ya, Masya Allah. itu akan berbeda. Kalau kita menggunakan HP duduk di sejadah, kita sudah niat mau baca Quran, tapi kita cuma menggunakan HP, itu akan berbeda. Karena HP ini memang Masya Allah fasilitas yang bagus, Iya. tapi dia juga bisa menggoda kita. Ya, sebentar-sebentar kita lagi baca akan ada yang menggoda nanti di Iya. situ. Ya, padahal kita sudah berlindung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Minasyaitonirrajim. Tapi setannya kita siapin fasilitasnya. Ya, ada di situ. Jadi kalau bisa, apakah boleh? Boleh. Iya, iya, Ya, apakah baik? Baik. Tapi kalau untuk lebih baik, Iya. siapkan waktu Anda Betul. dalam keadaan berwudu, menghadap kiblat di atas sejadah, itu akan mendapatkan jauh lebih banyak kebaikan yang kita dapatkan dari Al-Quran. Seberapa besar kita menghormati Al-Quran, sebanyak itu pula kita akan mendapatkan rahmat dari Al-Quran. Amin ya Allah, amin rabbal alamin. Yang pertama tadi, Habib, itu pertanyaannya apakah sama kita membaca Al-Quran di hari-hari biasa dengan di bulan Ramadan? Ya, jelas berbeda. Ayyamam ma'dudat. Jadi Ramadan ini hari yang sudah dipilih sama Allah. Masya Gak Allah. bisa diganti hari lain. Iya. Ya, nggak bisa, kemuliaannya nggak bisa diganti. Iya. Bahkan seorang ulama mengatakan satu hari puasa Ramadan Iya. kalau ditinggalkan dengan sengaja, kemudian dia ganti dengan 1000 hari yang lain nggak bisa ganti. Itu nggak bisa ganti. Iya. Dan kita tahu Allah. amalan sunnah ya diganjarin wajib, amalan wajib diganjari 70 kali lipat. Kali lipat. Nah, itu berarti baca Quran juga akan begitu. Semua kebaikan, tapi ingat, semua keburukan juga akan dilipat gandakan oleh Allah dosanya untuk kita. Karena kita tidak menghormati bulan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, pemirsa yang dirahmati Allah, memang luar biasa bulan Ramadan ini ya. Apapun yang diberikan oleh Allah itu kita laksanakan, maka Allah akan sangat sayang kepada kita dan mengabulkan doa-doa dan pinta-pinta kita di dalam bulan suci Ramadan ini. Nah, kembali lagi membaca Al-Quran ini adalah kewajiban bagi kita semua. Bagi kita hamba Allah, rasanya rugi ya bunda-bunda ya kalau tidak baca Al-Quran, benar nggak? Iya. Jadi ngomong-ngomong sudah berapa kali khatam ibu-ibu? Insya Allah. Jawabnya kok insya Sudah Allah. berkali-kali. Baik pemirsa yang rahmat Allah, bunda-bunda dari FKMT Kaledonia, alhamdulillah kita akan lanjutkan kembali obrolan kita bersama Habib Qasim setelah yang berikut ini. Hikmah Ramadan, sucikan hati. Hikmah Ramadan, sucikan hati. Masya Allah, alhamdulillah kita berusaha terus untuk mensucikan hati kita di dalam bulan suci Ramadan. Kembali lagi kita bicara mengenai Al-Quran. Jadi Habib, bahwa orang-orang yang membaca Al-Quran ini seperti Habib katakan tadi itu akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu Wa Taala yang luar biasa dalam bulan suci Ramadan ini. Kemudian ada nggak kepengecualian-pengecualian gitu tuh Habib ya? Jadi Al-Quran ini kan bukan sekedar bacaan, tapi Ya. Allah jelaskan hudan linnas. Udah linnas. Ya. Petunjuk bagi kalian. Bagaimana kita ingin mendapatkan petunjuk? Tentu kita mesti belajar.
Jadi kita bukan cuma sekedar baca, tapi kita juga mesti belajar. Maka ulama tadi mengatakan, man lam yaqra'ul Qur'an faqad hajara. Siapa yang meninggalkan Al-Quran berarti dia tidak membaca Al-Quran, berarti dia telah meninggalkan Al-Quran. Iya. Wa man yaqra'ul Qur'an wa lam yatadabbaru fihi faqad hajara. Siapa yang baca Quran, baca terus baik. Dia dan dia hanya membaca itu. Tapi dia tidak pernah pingin paham tentang maknanya itu termasuk orang yang meninggalkan Quran. Walam yatadabbaru fihi walam ya'mal bih faqad hajara. Barang siapa yang sudah paham nih, ini diharamkan Allah nih misalnya. Tapi dia lakukan juga, dia termasuk yang meninggalkan Al-Quran. Oleh karenanya kalau kita menginginkan hamba yang mendapatkan rahmat dari Allah dengan kemuliaan Al-Quran, maka membaca, memahami, dan mengamalkan. Membaca, memahami, dan mengamalkan. Gitu ya, Bib ya. Baik, kita terima kembali. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa Pak? Pak Zulkifli, Palembang. Baik, Pak Zul, silakan Pak Zul. Mau nanya Pak Ustaz, apakah membaca Al-Quran di waktu sholat, kan setelah kita pada membaca Al-Fatihah dan ayat-ayat, dengan membaca Al-Quran pada waktu tadarus itu pahalanya sama. Ya, terima kasih Pak Zul. Ya, sama-sama. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullah. Langsung. Tentu nilai baca Al-Quran di dalam sholat itu akan lebih tinggi nilainya ketimbang kita duduk membaca Al-Quran. Duduk membaca Al-Quran akan lebih tinggi nilainya ketika kita ada di jalanan sambil baca Quran. Dan seterusnya. Sebagaimana persiapan kita, begitupun Allah mempersiapkan. Jadi orang-orang yang misalnya nih tarawihnya, dia baca 30 juz Al-Quran. Capek itu, ya capek. Orang-orang yang nggak tahan, berdirinya 1 rakaat 10 menit. Ya, 1 rakaat 10 menit misalnya. Nah, jadi tentu pahalanya lebih besar. 10 menit dia mengikuti sholat tarawih dengan membaca Al-Quran, berbeda dengan 10 menit dia baca atau mendengarkan Al-Quran. Jadi ketika dibacakan waktu sholat, derajatnya akan lebih tinggi. Masya Allah. Begitu, Katakanlah di rakaat pertama bacaannya itu alif lam mim dzalikal kitabul gitu ya, Habib ya. Itu dibacakan di dalam terus sampai di penghujung Ramadan. Masya Allah. Kalau di masjid kami itu sampai 27 Ramadan khotaman. Masya Allah. Dan itu dibawakan di dalam sholat. Dalam sholat tarawih. Jadi khotaman dalam sholat. Bukan khotaman Quran. Bukan khotaman. Khotaman Quran biasa, tidak. Tapi khotaman di dalam Al-Quran. Tentu nilainya, derajatnya jauh lebih tinggi. Iya. Jadi begitu pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah bagi yang menginginkan bahwa kita betul-betul mendapatkan rahmat dari Allah di dalam bulan Ramadan ini dengan Al-Quran, maka kita tempatkanlah posisi Al-Quran itu paling atas ya, terutama dalam melaksanakan sholat tarawih. Kalau di masjid dekat-dekat kita itu mungkin ayatnya itu yang simple-simple aja gitu ya, yang simple-simple agar tarawihnya tidak begitu melelahkan. Nah itu seperti apa itu? Bukan tidak, agar yang kepingin santai aja ya santai. Kepingin yang singkat aja. Kepingin lebih serius lagi. Sama kita, cukup sekolah SD ya cukup lah. Mau tambah lagi SMP, mau tambah lagi SMA, mau tambah lagi S1, mau tambah lagi S2. Sama juga. Pilihan berarti ya, Bib ya? Pilihan. Pilihan itu ya, tentu punya derajat yang berbeda. Nah sedikit lagi pertanyaan saya, kenapa masih ada juga hamba-hamba Allah yang tidak mau membaca Al-Quran? Betul-betul tidak mau, apa itu penyebabnya itu? Kita jangan heran, kapanpun dimanapun akan ada orang-orang yang baik, kapanpun dimanapun akan ada orang-orang yang jahat, kapanpun dimanapun akan ada orang yang hatinya bersih, kapanpun dimanapun akan ada orang yang punya hati yang kotor, kapanpun dan dimanapun ada orang yang senang baca Quran, kapanpun dan dimanapun ada orang yang anti membaca Al-Quran. Iya. Jangan heran. Memang Allah siapkan surga dan neraka. Iya. Wa hadainahun najdain. Allah siapkan dua jalan, silakan pilih. Mau jalan yang diridhoi Allah dengan Al-Quran atau yang dimurkai Allah melawan Al-Quran. Bukankah karena Allah telah menutup hatinya, Bib? Bisa jadi. Khatamallahu ala qulubihim. Allah sudah tutup hati-hati mereka. Wa ala sam'ihim. Dia dengarnya udah nggak indah. Ada nggak kesempatan yang seperti itu untuk bisa bertobat? Itu apa yang harus dilakukan? Bisa ya, Bib? Semuanya bisa. Semuanya bisa.
Asalkan memang ingin bertaubat. Masya Allah. Pintu ampunan Allah sangat luas. Sangat luas. Lebih luas daripada dosa yang sudah kita buat. Masya Allah. Baik, kami ingin ke ibu-ibu yang ingin bertanya, sekaligus saya ingin mengingatkan kepada pemirsa bahwa waktu berbuka puasa kita hari ini pukul 18:20. Tidak lama lagi ya bunda-bunda ya. Baik, silakan ibu-ibu dari FKMT Kaledonia yang mau bertanya. Dari mana dulu ini? Untuk menyebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Heni Betriana, Ketua FKMT Kecamatan Kalidoni. Adapun yang ingin saya tanyakan Ustadz, setelah mendengar tausiah dari Ustadz tadi, saya selaku orang tua, seorang ibu, seorang istri, dan juga seorang pegawai, Tad. Sudah menjadi oma, 2 cucu. Masya Allah. Tad, yang ingin saya tanyakan, karena keterbatasan waktu tersebut, terkadang saya tidak sempurna untuk membaca Al-Quran itu dengan terburu-buru. Jadi apakah ada amalan yang paling utama di bulan Ramadan ini selain membaca Al-Quran? Itu saja, Tad. Baik Ibu Heni, Alhamdulillah terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sibuk nian Bu Heni. Rasanya dunia ini waktu itu tetap baik 24 jam ya Beb ya? Iya, tidak akan nambah 26. Jadi gini ya, semua aktivitas ibu itu semua amalan baik. Amalan baik. Ibu ngantor nih, ibu bekerja dengan baik, mengabdi dengan pekerjaan ibu dengan jujur. Ya, itu ibadah. Masya Allah. Jangan ibu pikir orang yang ibadah itu yang dalam masjid. Ya. Ya, jangan kita pikir oh ini ibadah nih. Tidak, ibu pergi begawi itu ibadah. Ibu masak itu ibadah. Ibu cucian itu ibadah. Yo, tapi jangan pula tidak sempat baca Quran ya. Tidak. Sempat ke juga baca Quran. Karena semua itu bagaimana kita jadi pegawai yang baik, bagaimana kita jadi hamba yang baik, semua informasinya dalam Al-Quran. Jadi tidak masalah Bu. Kalau ibu belum sempatkan sedikit. Sempat-sempatkan sedikit. Ibu nak cari amalan lain, itu sudah amalan lain. Ya, ibu begawe, ngurus anak, ngurus cucu, masak. Itu sudah ibadah yang lain. Nah, kalau seandainya ibu ada hafalan, ya ibu hafalkan. Baca misalnya Qul Huwallahu 3 kali, itu sama dengan baca 1 Al-Quran. Makanya ibu tadi sudah berkali-kali khataman Qurannya Bu. Baca 3 kali suratul Ikhlas, sudah khataman Quran. Iya. Masya Allah, enak benar kunci yang dikasihkan Habib hari ini ya. Menjadikan kita ingin terus lebih banyak lagi beramal dalam bulan suci Ramadan ini. Ternyata yang ibu-ibu yang sibuk, super sibuk, yang jualan ke pasar, yang kemana-mana gitu ya. Semua ibadah. Semuanya ada ibadah kata Habib. Bukan ibadah itu kita bermukena bagus, dalam ke masjid duduk, mantap baca Al-Quran, laju tidak kata income lagi ya Bu ya. Ya Masya Allah, ya tabarakallah. Baik, selanjutnya kami beri kesempatan di sebelah kanan. Silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Perawati dari FKMT Kecamatan Kalidoni Palembang. Izin bertanya Pak Ustadz, seperti yang dikatakan Pak Ustadz tadi, bulan Ramadan merupakan dijulukin bahwa bulan Al-Quran. Yang insya Allah kaum muslim berlomba-lomba untuk khatam Al-Quran. Nah, yang kami tanyakan Ustadz, kalau misalnya nih kita sebelum bulan Ramadan itu sudah membaca Al-Quran tapi belum khatam, apakah kita boleh lanjut atau tutup dulu sebaiknya? Dan yang kedua Pak Ustadz, adakah waktu yang terbaik untuk target menghatamkan Al-Quran? Mungkin itu aja Pak Ustadz pertanyaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu Vera, terima kasih banyak. Ternyata memang sebelum Ramadan aja, artinya memang keseharian Ibu sudah membaca Al-Quran gitu ya. Barangkali 1 hari per halaman atau hanya beberapa baris saja gitu. Tapi belum tamat, masuklah Ramadan. Apakah di dalam bulan suci Ramadannya ini harus pulang dari Al-Fatihah, kemudian dari Al-Baqarah ayat 1, Habib? Tidak harus. Tidak harus. Jadi ibu lanjutkan aja itu ya Bunda Vera.
Bunda lanjutkan sampai khotam. Ya, nilainya sebelum di bulan Sya'ban ya beda sama Ramadan. Tapi nggak masalah. Ya, tetap dikhotamkan. Setelah khotam dilanjutkan lagi. Oh, dah khotam sampai akhir Ramadan, lanjutkan di bulan Syawal. Itu nggak masalah. Habib, jadi saya jadi penasaran. Baik bagi kita yang memang secara translate itu tidak bisa mentranslate Al-Quran. Kecuali kita bisa mengetahui arti Al-Quran apabila Al-Quran itu menggunakan terjemahan bahasa Arab yang ada bahasa Indonesianya. Gitu ya Bunda ya. Sehingga kita paham apa yang kita baca seperti itu. Nah, apakah misalnya kita ada prioritas supaya kita bisa memahami Al-Quran untuk mengartikannya itu dengan itu? Jadi Bunda, kita bisa memahami arti itu. Maksud arti secara luas, misalnya kita duduk di majelis taklim. Kan di majelis taklim itu orang menjelaskan tentang Al-Quran. Itu termasuk salah satu mendalami Al-Quran. Jadi orang-orang yang tidak mau duduk di majelis taklim itu keliru ya. Dia duduk di majelis taklim sama dengan dia sudah mendalami Al-Quran. Kemudian termasuk yang Bu Haja Zati tadi bilang, kita membaca terjemah itu termasuk salah satu kita memahami Al-Quran. Misalnya Alhamdulillahirabbil alamin. Tadinya kita kan nggak tahu. Setelah kita baca, oh Maha Suci Allah. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Jadi mulai dari situ. Ketika kita sudah paham tadi, Bu Haja, waktu kita baca Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagimu ya Allah. Ar-Rahmanir-Rahim. Kau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang ya Allah. Maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu kami menyembah, kepadamu kami minta pertolongan. Setelah kita mengenal artinya, maka sholat kita lebih khusyuk. Betul. Nah, jadi itulah yang penting kita untuk selalu disuruh untuk memahami Al-Quran. Kalau kita sudah paham dengan seseorang, kita mungkin baru bisa menilai. Dan bahkan mungkin kita baru bisa mencintai. Karena kita sudah paham dia orang yang baik. Begitupun Al-Quran. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sambil nangis kita. Ya Allah, kepadamu kami menyembah, kepadamu kami minta pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami ke jalan yang lurus ya Allah. Kan kita bisa sambil seperti itu di dalam sholat. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang telah kau berikan kenikmatan, jalan orang-orang yang kau ridhai. Ghairil maghdubi alaihim. Kita bisa bayangkan siapa sih jalan-jalan yang diridhai Allah? Ghairil maghdubi alaihim, dan bukan jalan orang-orang yang ditolak dan dimurkai oleh Allah. Jadi kalau Ibu tadi mencoba untuk memahami maknanya, Bu Haja nanti bilang tadi, setidaknya suratul Fatihah Ibu, suratul Fatihah yang bermakna. Kira-kira apa Ibu waktu baca Fatihah sudah mengikuti maknanya? Kalau belum, tolong diikuti. Ya, biar sholatnya jadi khusyuk. Ada orang sholat ini galak kemana-mana Bu, pikirannya ya nengok ke depan lah, nengok kalender, nengok pikiran, budak-budak Pak Mano, balik ini tarawih nak disiapin makan apa, ini segala macam. Karena tadi waktu baca Fatihahnya dia tidak mengikuti dengan maknanya, sehingga tadi pikirannya kemana-mana. Masya Allah. Bagaimana Bunda? Cuman kalau kita membaca waktu sholat itu sambil mengingat artinya, menerjemahkan artinya, suka menyimpang lagi. Oh jangan. Pengertiannya jadi. Coba pakai mic-nya Bunda ya. Ini Tat, kalau kita membaca waktu sholat itu membaca misalnya Al-Fatihah dengan pengertiannya, biasanya nanti pengertian itu memanjang lagi. Jadi bacaannya keluar dari pembacaan sholat itu. Bagaimana itu Tat? Itu namanya belum khusyuk Ibu. Jadi kalau Ibu nggak usah yang banyak. Segala puji bagimu ya Allah. Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang ya Allah. Kepadamu kami menyembah, kepadamu kami minta pertolongan ya Allah. Ketika Ibu baca Maliki Yaumiddin, Engkau raja di hari kemudian. Iyyaka na'budu wa kepadamu kami menyembah, kepada. Enggak usah jauh-jauh larinya. Ya enggak? Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus ya Allah. Jangan ditasrif lagi ya. Enggak usah Ibu terjemahkan lagi. Ya, kaget kalau Ibu nak terjemahkan lagi habis sholat. Iya. Betul. Jadi begini Bunda. Kita sama-sama baca coba. Allahumma rahamna bil Qur'an. Sama-sama, itu kan Bu. selalu kita baca kan? Iya. Nah, coba kita resapi maknanya.
Allahumma arhamna bil Quran. Ya Allah, sayangi aku dengan keberkahan Quran. Iya. Waj'alhu lana imaman. Jadikan dia itu imam bagi kami. Masya Kita kan jarang jadikan Quran itu imam. Iya. Wa nuron, cahaya bagi kami. Wa hudan, petunjuk bagi kami. Warah. Wa rahmah, dan rahmatnya. Mendatangkan rahmat Allah. Itu keberkahan Al-Quran. Coba ibu baca, kaget sambil anak terjemahkan. Rame-rame. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ya Allah, sayangi kami dengan keberkahan Al-Quran. Waj'alhu lana Imaman. wa nuran. Jadikan Al-Quran imam kami. Jadikan Al-Quran cahaya kami, petunjuk dan rahmat darimu. Dzakirna min. Jadikan kami orang yang selalu ingat kepada Al-Quran, daripada orang-orang yang selalu lupa. Berikan kami ilmu darinya. Jangan kami sampai jadi orang-orang bodoh dari Al-Quran. Tilawatahu ana al-laili. Jadikan Al-Quran itu bacaan terus bagi kami, baik siang ataupun malam. Waj'alhu lana hujjatan. Jadikan dia adalah jalan kehidupan kita. Masya Allah, luar Jadi biasa Habib. kadang-kadang kita cuma baca aja. Coba kalau ibu pahami artinya. Allahumma arhamna bil Quran. Ya Allah, sayangi kami dengan keberkahan Al-Quran. Waj'alhu lana imaman. Jadikan dia imam bagi kami. Nanti kita ditanya, wa ma imamuka? Al-Qur'anu imami. Mana ada kita nggak pernah. Habib Qasim dijawabnya imam. Kok salah-salah ya Habib ya. Jadi memang alhamdulillah Habib ya, pemirsa yang dirahmati Allah, menghadiri ke suatu pengajian di majelis ilmu itu tuh memang luar biasa ilmunya. Karena segala sesuatu yang kita pelajari sendiri kadang-kadang mentok ya Habib ya. Kalau tidak ada gurunya. Baik, kami beri kesempatan kembali bertanya kepada Bunda kami. Silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustadz, sangat tersentuh sekali duduk di sini bersama Ustadz. Betapa indahnya Ramadan ini dengan perbanyak membaca Al-Quran. Tetapi di sisi lain ternyata kami masih jauh dari Al-Quran Ustadz. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Duduk di sini sampai rasanya sedih sekali. Iya. Jadi bagaimana Ustadz cara terbaik kita untuk meningkatkan tilawah kita dalam membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini? Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua Ustadz, kami kan ibu-ibu majelis taklim nih banyak sekali kelompok majelis-majelis yang lain. Dan kita berburu bersama-sama untuk berhatam Al-Quran. Sampai beberapa kali kita untuk menghatamkan Al-Quran. Yang ingin saya tanyakan, di grup 1 misalnya Ustadz ya, saya mendapatkan juz 12. Di grup sebelahnya lagi juz 12, di grup satunya lagi di juz 12. Ya. Apakah dari satu dari satu grup itu harus kita hatamkan juz 12 tadi, grup satunya lagi tadi harus kita hatamkan lagi, ataupun hanya satu kali kita membaca tetapi dapat 3 grup? Nah itu jadi pikiran bagi saya sendiri itu terutama. Karena kita sama-sama memburu, sama-sama untuk meningkatkan keimanan kita di bulan Ramadan, kepingin hatam tapi mungkin dalam bahasanya kita di sisi lain itu sangat mungkin salah atau ini, jadi kami di sini ingin bertanya dengan Ustadz. Mungkin ini saja Ustadz pertanyaan kami. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Bunda Habib. Ini ada pertanyaan dari WA related ini pertanyaannya. Mbak Jati bacakan dari Ibu Lailin Kurnia. Terima kasih banyak Ibu Laili. Assalamualaikum warahmatullahi. Nanya Habib, sekarang ini kan ada grup WA ngajinya di rumah masing-masing yang sudah dibagi per orang 2 juz. Lalu lapor ke grup kalau kita sudah selesai. Apa pendapat Habib tentang ini? Silakan. Ya, Baik, kebetulan. Bu Laili ini hampir, sama hampir mirip ya? Ya. Tapi beda. Dia ini beberapa grup bacanya cuma sekali. Kalau ini apa hukumnya baca di masing-masing di rumah? Ya. Ini pertanyaan sedikit berbeda. Ya. Jadi di majelis saya, mungkin ibu-ibu Kalidon ini sebetulnya pernah tahu di majelis Darus Said.
Masjid Darus Darus Said, Said. Masjid Nah, Darus itu Said, kan saya Bunda. bimbingannya. Ya, Nah, Masya Allah. jadi itu majelis, ibu-ibunya baca di rumah memang. Ya, sama pertanyaan ibu tadi. Iya. Semua baca di rumah, Bunda kami ini ambil juz Juz sekian, satu. Bunda ambil juz. Jadi ketika hari Ahad itu kita khotaman bukan 1-2 Al-Quran, tapi 50-60 Al-Quran. Mereka baca di rumah, one week one juz, ada yang baca 2 kali, ada yang baca 3 kali. Silakan, nggak masalah. gitu ya. Jadi nggak masalah. Mereka baca per grup itu. Iya. Yang jadi masalah yang pertanyaan ibu nih, ya nggak? Dia ambil 3 grup tapi bacanya 1. Ah, jadi gimana nih mau ditarik ke sini? Kan kalau kita khotaman Al-Quran itu dari juz 1 sampai 30 semua dibaca. Betul. Sekarang ibu udah baca juz 12, udah ibu kasihkan grup ini. Ya enggak? Terus ketika grup ini ibu mau kasihkan grup ini lagi. Jangan, ibu baca lagi. Ya, ibu baca lagi, ibu baca lagi. Nah. Jadi artinya dia genap 30 setelah ibu membaca 12. Juz 12 itu menggenapkan jadi 30. Tapi kalau ibu tarik lagi, ibu kasih juz ke grup lain lagi. Nah, jadi akhirnya ya saya tidak mengatakan boleh atau tidak. Tapi itu tidak sempurna di dalam khotaman. Ya, di dalam khotaman. Kalau ibu ngambil 3 grup, ibu baca tiga-tiganya juz 12, ibu mesti baca 3 kali. Ya. Jadi ibu mesti baca 3 kali. Jangan ibu baca sekali, ibu bagikan ke 3 grup. Amalan terbaik kita untuk meningkatkan tilawah Al-Quran di dalam bulan suci Ramadan ini. Amalan yang terbaik untuk meningkatkan tilawah. Iya. Ini sudah bertilawah nih artinya, Beb. Hmm. Sudah membaca Al-Quran, rajin baca Al-Quran sampai tertidur-tidur ya Bu ya? Nah, bacanya itu, Masya Allah. Ada lagi yang lebih baik dari itu tak? Ya, kalau di bulan Ramadan ini amalan yang tertinggi itu memang membaca Al-Quran. Apa yang kita inginkan dari kita sampai ke bulan Ramadan? Wa inna 'alas siyam. Yang pertama kita puasa. Puasa. Wal qiyam, melakukan sholat malam. Di dalam Ramadan sholat malamnya tarawih. Tarawih. Wa tilawatil Quran, lalu membaca Baca Al-Quran. Al-Quran. Masya Allah. Wahfadna minad dunubi wal atham. Kita berlindung dari segala dosa dan perbuatan yang tidak disukai Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ibu baca, tanya tadi saya agak bingung, apa yang terbaik dalam tilawah? Ya tentu bacaan yang terbaik, tentu memahami maknanya, tentu dengan hati yang ikhlas. Kadang-kadang orang berbondong-bondong, berpacu tadi, kadang-kadang bukan karena Allah, tapi karena minta dikatakan banyak bacaannya, minta dikatakan bagus bacaannya. Nah itu justru yang kadang-kadang mengotori dari amalan-amalan kita. Jadi sudah bagus ibu tilawah itu sudah bagus, tinggal memperbaiki bacaannya, tinggal memperbaiki memahami maknanya dan membersihkan hati-hati kita yang bacanya. Iya, Masya Allah. Alhamdulillah ya pertanyaannya luar biasa. Pemirsa yang dirahmati Allah, kami juga masih menunggu partisipasi pemirsa melalui telepon 0711 311 454 atau WA saja. WA saja nanti akan saya bacakan. Namun kita akan break terlebih dahulu. Hikmah Ramadan, sucikan hati. Baik, Alhamdulillah, hikmah Ramadan, sucikan hati. Masya Allah, ibu-ibu FKMT Kaledonia, Alhamdulillah ya ibu-ibu ya, pertanyaannya luar biasa. Mudah-mudahan pertanyaan ibu-ibu ini adalah pertanyaan yang mewakili dari perasaan para pemirsa di rumah yang ingin ditanyakan. Karena memang agak susah juga masuk telepon di kita ini. Kita masih membahas sedikit lagi mengenai fungsi dari bahwa Ramadan ini adalah bulannya Al-Quran tadi ini Bu. Ya, jadi saya lebih cenderung untuk mengatakan tentang fungsinya Al-Quran itu, Bunda. Jadi Rasulullah katakan Al-Quran itu hablullahil matin. Al-Quran itu talinya Allah yang kokoh. Siapapun yang tidak berpegang dengan tali Allah, dia akan hancur. Siapapun, pejabatkah dia, orang kayakah dia, dia tidak berpegang dengan Al-Quran, dia hanya berpegang dengan apa yang ia inginkan, dia akan hancur. Kita bisa lihat bagaimana para pemimpin, dia akan mengalami kehancuran di ujung kehidupan misalnya. Bahkan dari anak-anaknya, orang-orang yang kaya misalnya.
dia memberikan fasilitas anaknya dengan fasilitas yang tidak diridhoi Allah, anaknya bakal jadi musuh dalam hidupnya. Nah, jadi mereka yang tidak berpegang dengan Al-Quran, mereka akan mengalami kehancuran. Masya Allah. Hablullahil matin, berpeganglah kau teguh dengan tali Allah yang kokoh. Yang kokoh. La yanqadi ajaibuhu, keajaiban Al-Quran itu tidak akan putus-putusnya, terus akan terbukti. Semakin tinggi teknologi, semakin terbukti kemuliaan Al-Quran. Subhanallah. Wala yakhluqu ala kathratir raddi. Jadi Al-Quran itu tidak pernah kita jenuh. Pernah tak kita jenuh dengar wong baca Fatihah, imam tuh kali yang 20 rakaat, baca 20 kali Fatihah. Ada kita jenuh? Tidak. Apalagi yang bacanya indah ya. Dibacakan ketika orang lagi musibah, terhibur. Dibacakan ketika orang yang sedang mendapatkan kebahagiaan, dia bisa terkontrol. Orang ini kalau dapat bahagia biasanya galak lupa sama Allah. Betul. Ya, tapi kalau diingatkan dengan Al-Quran, maka dia terkontrol. Dia akan bersujud kepada Allah. Orang-orang yang menikmati apa yang diunjuk Allah dengan sujud kepada Allah akan ditambah sama Allah. Sebaliknya orang-orang yang mendapatkan kenikmatan dari Allah tidak bersujud kepada Allah, maka akan diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. La yanqadi ajaibuhu wa la yakhluqu ala kathratir raddi. Tidak jenuh kita dengarnya walaupun dibaca berulang-ulang. Man qala bihi sadaqah. Orang yang berkata sesuai dengan Al-Quran, dia adalah orang yang paling baik. Orang yang paling benar. Wa man amila bihi rasyada. Orang yang mengamalkan Al-Quran, dia bakal ditunjuk petunjuk oleh Allah. Wa man itasama bihi hudiya ila siratim mustaqim. Orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran, dia akan selalu diberikan Allah jalan yang terbaik di dalam kehidupannya. Oleh karenanya Ramadan adalah syahrul Quran. Saatnya kita menjadikan diri kita bagian dari Al-Quran, dan kalau boleh kita menjadi ahlul Quran, ya, keluarganya Al-Quran. Karena Al-Quran inilah yang akan memberikan semua kebaikan di dalam petunjuk kehidupan kita. Alhamdulillahirabbil alamin, luar biasa memang kalau kita bicara Al-Quran ya bunda-bunda ya. Kalau kita berada dalam majelis yang indah seperti ini, betapa dosa kita ini luar biasa rasanya. Benar nggak ya bunda ya? Pingin menangis karena banyaknya kekurangan-kekurangan yang selama ini yang kita rasakan. Mudah-mudahan hari ini menjadi pemicu bagi kita semua untuk semakin cinta dengan Al-Quran. Karena Al-Quran adalah petunjuk bagi kehidupan manusia itu sendiri. Masya Allah, kita hampir di penghujung acara pada kesempatan Hikmah Ramadan kali ini. Mudah-mudahan semua masih ada yang ingin bergabung, kita terima juga. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi ya. Dengan siapa Pak? Pak Agus Kayu Agung. Pak Agus di Kayu Agung. Silakan Pak Agus, pertanyaannya ke Habib. Ya, ingin saya bertanya Pak Habib. Assalamualaikum Pak Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku ini kalau mau tidur baca Qul itu 33 kali. Masya Allah, banyaknya. Qul Falaq 33 kali. Anas 33 kali. Ya. Apakah itu tidak menyalahi Pak dalam keadaan mau tertidur? Iya. Itu aja Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Agus di Kayu Agung. Selamat menanti waktu berbuka puasa ya Pak Agus bersama keluarga, dan terima kasih untuk pertanyaannya. Silakan Habib. Baik, Pak Agus, semakin banyak Pak Agus membaca suratul Ikhlas, dan apa itu bacaan-bacaan itu justru untuk melindungi. Tapi ada tapi, sesuatu yang kita laksanakan rutin itu akan baik. Tapi kalau sekali-sekali kurang baik. Jadi kalau seandainya Bapak terus membaca itu 33 dengan keadaan memang sudah jadi kebiasaan, nggak masalah. Ya, lebih bagus. Qul-a'udzu birabbinas, qul huwallahu ahad. Terus aja dawamkan itu untuk melindungi Bapak dari mulai tidur sampai bangun. Nah, jadi nggak masalah. Yang penting jangan bacanya sambil tidur, Pak. Ya, kadang-kadang baru baca 10 tidur. Baik, tapi tidak apa-apa diantar oleh bacaan Al-Quran. Daripada diantar nonton TikTok,
Betul, Ya, betul. nonton YouTube. Nah itu jadi sesuatu yang kayaknya habit yang tidak baik itu ya Bib ya? Ya sangat tidak baik. Iya. Kasihan ya orang yang diantar tidurnya dengan film, ya, Betul. dengan hal-hal yang justru tidak diridhoi oleh Allah. Baik. Pak Agus, demikian Pak Agus. Alhamdulillah bisa ketemu lagi besok Pak Agus kalau mau tanya-tanya dalam acara Hikmah Ramadan ya. Baik Habib, waktu kita sangat terbatas. Insya Allah kami ingin mendengarkan kesimpulan akhir dari kebersamaan kita pada kesempatan kali ini sekaligus ditutup dengan doa Habib. Ya, jadi alhamdulillah Allah berikan kita kesempatan dan dari dulu juga kita doakan. Ya. Minta disampaikan ke bulan Ramadan itu untuk apa? Untuk memperbanyak baca Al-Quran, untuk memahami Al-Quran, untuk mengamalkan Al-Quran. Jadi semua kebaikan-kebaikan itu mengamalkan Al-Quran, Bu. Ya, nah, jadilah orang yang terbaik di dalam karirnya dan cintai karir kita itu dan jadikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Amin. Persembahkan untuk Allah. Pekerjaan ibu, seorang rumah tangga atau wanita karir, persembahkan semuanya untuk Allah. Insya Allah Allah yang akan memberikan yang terbaik. Amin. Sama-sama kita berdoa agar Allah menjadikan kita orang-orang yang selalu dinaungi oleh Al-Quran. Amin. Allahumma arhamna bil Quran. Amin. Ya Allah, sayangi kami dengan keberkahan Al-Quran. Amin. Waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Jadikan Al-Quran itu imam bagi kami. Amin. Petunjuk bagi kami. Amin. Cahaya bagi kami. Amin. Dan yang memberikan kebaikan dalam kehidupan kami. Amin. Allahumma la tada' lana dzamban illa ghafarta. Amin. Ya Allah, jangan kau biarkan diri kami penuh dengan dosa. Amin. Kecuali kau ampuni. Wala hamman illa farrajta. Amin. Jangan kau biarkan kami hidup dalam kesedihan. Amin. Kecuali kau gantikan dengan kegembiraan. Amin. Wala maridan illa syafaita. Amin. Jangan Ya Allah. ada penyakit pada diri kami Amin. kecuali kau Amin. sembuhkan ya Allah. Wala aiban illa satarta. Jangan ada aib kekurangan pada diri kami Amin. kecuali kau tutupi. Amin ya Allah. Wala aiban illa Satarta. satarta. Jangan ada aib pada diri kami kecuali kau tutupi ya Allah. Wala hajatan illa qadaitaha ya rabbal alamin. Amin. Tidak ada hajat-hajat kami ya Allah Amin, kecuali semua engkau gabulkan. Amin. Amin. Allahumma ya sari ar-ridha. Amin. Ya Allah, engkau yang cepat menuju keridhaan. Ighfir lima la yamliku illa du'a. Ampuni kami yang tidak punya kekuatan kecuali doa. Fa innaka fa'alul lima tasya. Sungguh engkau dapat melakukan apa yang kau kehendaki. Amin. Ya manismuhud dawa. Wahai Allah yang namamu merupakan obat. Wa dzikruhu syifa. Amin. Zikir kepadamu merupakan kesembuhan. Amin, ya Wa ta'atahul ghinyan. Taat kepadamu merupakan kekayaan. Salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ali ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak Habib Qasim Abdullah Al-Kaf, ibu-ibu dari FKMT Kalidoni. Terima kasih Bunda semuanya. Hikmah Ramadan. Masya Allah. Pada waktunya nanti pukul 18.20 kita akan bersama-sama berbuka puasa. Ila liqa fi amanillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.